Kang Hidayat. Hari ini kelompok kami akan membahas mengenai globalisasi. Jadi globalisasi itu adalah sebuah proses integrasi internasional yang terjadi dikarenakan oleh pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Jadi salah satu penyebab globalisasi itu adalah kecenderungan segala sesuatunya berpengaruh terhadap perekonomian dunia. Globalisasi ini sangat jelas, apalagi saat menunjukkan hubungan antar negara di dalam PBB itu sendiri. Istilah globalisasi sendiri makin sering digunakan sejak pertengahan tahun 1980-an lebih, apalagi sejak pertengahan 1990-an hingga tahun 2000. Terus kalau globalisasi itu sendiri kan memang terbagi dalam beberapa aspek, bisa dari aspek sosial, politik, hukum, kebudayaan, hingga ekonomi. Lalu globalisasi itu juga sebetulnya bisa disebabkan oleh beberapa faktor dan sebetulnya sangat bisa berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Untuk itu kalau misalkan menurut pendapat Ajis, ya, globalisasi itu menurut pandangan kamu gimana? Saya kalau dari segi faktor sih pasti banyak ya dalam globalisasi itu. Apalagi kita sudah mengenal nama globalisasi itu dari sejak SMP atau SD. Ya, sekitar itu ya. Udah ada asing lagi, jadi faktor penyebabnya pasti banyak. Mungkin salah satunya itu perkembangan teknologi. Itu paling apa ya? Paling banyak, paling berpengaruh, paling tidak itu. Lalu kadang-kadang kemajuan teknologi itu semakin kesini semakin besar. Banyak teknologi yang sudah berkembang, teknologi yang sudah maju, yang semakin canggih, entah itu dari segi fungsinya, segalanya gitu. Berarti kalau menurut Haji sendiri kan kalau globalisasi ini identiknya dengan perkembangan teknologi yang semakin besar. Di setiap zaman kan pasti perkembangan teknologinya berbeda, tergantung bagaimana generasi tersebut menggunakannya. Ya. Nah, kalau misalnya dari Haji sendiri gimana? Apa gambaran globalisasi menurut kamu? Menurut saya globalisasi itu terjadi karena berbagai faktor yang sering kita main gitu. Jadi saling berhubungan. Iya, benar. Penyebabnya itu utama ini kalau misalnya dari negara kayaknya yang investasi asing, peningkatan investasi, memperkuat hubungan ekonomi antara negara. Berarti kalau menurut dari saya sendiri kan ini nampaknya globalisasi itu salah satu faktornya ekonomi. Iya. Bisa disebabkan oleh perkembangan investasi dalam negeri atau masuknya investor dari luar negeri maupun kerjasama ekonomi antar negara baik bilateral maupun multilateral kan. Nah, kalau untuk AIS sendiri gimana? Globalisasi menurut pemahaman kamu gimana? Jadi kalau dari pandangan saya ya globalisasi itu sangat penting ya karena mengaruh ke keseluruhan. Jadi
kan kayak negara itu kan saya menentukan gitu ya. Misalkan negara kita itu kayak kurang makanan kayak beras gitu ya, beras. Sedangkan negara lain banyak, kita butuh beras, kita butuh negara itu. Jadi kita misalkan kita punya buah-buahan banyak gitu ya. Cuma kita kurangnya beras, tapi di negara sebelah itu beras itu banyak, tapi buah-buahan kita bisa saling bantu. Berarti berarti kan ini maksudnya ke hubungan antara negara itu sendiri kan? Iya. Bisa hubungan bilateral antara dua negara, misalnya seperti tahun-tahun sebelumnya dulu ada kerjasama antara Indonesia dan Vietnam dengan ekspor beras, seperti itu mungkin. Iya. Tapi kenapa sekarang itu jarang kita melihat bagaimana mengenai globalisasi? Apakah kita saking berkembang? Kalau menurut saya globalisasi itu sebetulnya masih ada pengaruh-pengaruh luar seperti aplikasi yang digunakan zaman sekarang seperti Twitter, TikTok, Starlink masuk ke Indonesia itu kan merupakan bagian dari globalisasi itu sendiri. Tapi mungkin hanya istilahnya saja yang berbeda. Karena mungkin saking cepatnya informasi tersebut masuk, kita sebagai warga negara tidak sadar. Seperti tren-tren yang ada di luar negeri, di Amerika, di Inggris itu masuk ke Indonesia dan bisa trending itu kan adalah satu bentuk globalisasi juga. Mungkin hanya kita aja yang tidak sadar. Untuk globalisasi sendiri itu kan pasti sih ada dua mata pisau, sesuai positif dan negatif. Balik lagi tergantung bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Tapi kan ada beberapa cara untuk mengantisipasinya ya, seperti kita jangan mudah terpengaruh budaya luar, tetap berpegang teguh sama mungkin undang-undang dasar atau nilai-nilai adat yang ada. Lalu yang ketiga, jangan jauh dari agama. Lalu yang keempat mungkin lebih bergaul dengan warga sekitar. Jadi kita nggak terlalu berpaku sama teknologi yang ada. Jadi kita nggak ketergantungan sama teknologi tertentu. Terus yang terakhir mungkin kita bisa lebih selektif dalam memilih tren atau mungkin hal-hal yang trending itu supaya tidak mau pakai negatif. Jadi itu kan kayak globalisasi itu kan bisa aja budaya ini ya, budaya luar seperti Indonesia. Di Indonesia itu kayak gitu sih. Mungkin ada tahu ya, ada batas atau apa gitu ya. Kalau menurut saya sih kebudayaan itu kan aspeknya luas, bukan hanya sekedar ciri khas daerah, lagu daerah, atau mungkin pakaian adat itu sendiri. Tapi kan kebudayaan itu luas ya. Lagu pop Amerika masuk ke Indonesia itu kan sebagai salah satu budaya sana masuk ke sini gitu. Ya. Perilaku konsumtif berbelanja itu juga kan kalau menurut saya itu sebagai salah satu kebudayaan kayak kayak Amerika ini ciri khas Amerika masuk ke Indonesia gitu. Itu kebudayaan itu nggak melulu tentang adat. Berarti kalau misalkan negara kita mengikuti perlombaan internasional atau lagu daerah kan ada tuh biasanya sekarang. Jadi itu termasuk globalisasi. Nah itu tergantung kepada agendanya itu sendiri sih. Bisa yang dalam globalisasi. Atau juga kan globalisasi itu kan nggak selamanya negatif. Kan siapa tahu dengan kita mempromosikan lagu daerah, misal kayak lagu Madura di Jawa Barat, dikemanakan di Amerika itu bisa trending. Seperti halnya lagu Amerika trending sini, kan itu bisa jadi salah satu pengaruh yang cukup baik. Apalagi kan diaspora Indonesia atau warga negara Indonesia yang ada di Amerika itu kan banyak. Jadi itu sih. Sebetulnya pengaruh itu kan kembali lagi kepada cara kita menanggapi dan menggunakannya. Menurut saya seperti itu. Begitu kan tadi pengaruh positif ya. Ya. Kalau negatifnya apa? Nah, pengaruh negatif itu kalau dari sisi kebudayaan ya, seperti yang tadi bilang tadi, kalau menurut saya kan kebudayaan itu kan kayak melulu tentang adat. Kayak kebiasaan Amerika yang sudah jadi capnya mereka nih, seperti kayak perilaku konsumtif, selalu berlebihan, overplot atau terlalu bangga terhadap sesuatu, dan terlalu ceroboh dalam mengambil keputusan itu kan sebuah kayak sikap yang sudah bertumbuh dari mereka gitu. Itu yang harus kita hindari. Dan itu kalau misalkan kita
pengaruhnya. Oke, baik. Tapi apa kayak masalah kita itu ya? Lalu arah gimana gitu ya? Kita kayak misalnya Indonesia atau apa lain masih marah-marah, sedangkan kan dari kita juga bisa. Itu masuknya ke ini sih, ke pengaruh negatifnya. Kita terlalu, kalau kebanyakan kayak masyarakat kita kan masih pakai bangga brand luar kan. Mungkin dari sifat generasi kita lebih bangga pakai sepatu Nike daripada sepatu Aerosport yang pembuatan lokal misalnya ya. Nah, itu kan kembali lagi kepada orangnya kan. Nggak ada yang larang. Itu hak masing-masing sebagai warga negara. Kita negara demokrasi, kita negara udah terbuka ini. Cuma kalau buat pengaruh ke pakaian itu kan ya seperti yang dibilang, masuknya ke negara kita terkenalnya seperti itu. Jadi warga negara kita tuh beranggapan bahwa kalau kita ini keren nih, dan mereka lupa kalau Indonesia juga sebetulnya punya kayak brand-brand lokal yang gak kalah keren gitu. Terlalu sering lihat kesempurnaan di luar, tapi lupa lihat kesempurnaan di dalam negeri gitu. Gitu sih. Tapi mengapa ya, kalau tren apa yang terkenal gitu, tren yang di luar negeri itu cepat diketahui sama orang Indonesia, sedangkan tidak sebaliknya, apa yang kita tren di Indonesia tidak terkenal di luar negeri. Itu saya apa? Ya misalkan kayak tren apa, sekarang kan ada TikTok, Ya, apa ini apa, belakangan ini ya. yang Kebanyakan sebenarnya kan kayak gitu ya. ya, kalau itu sih kembali lagi kan pengguna internet di Indonesia ini wah banyak banget. Bisa dari segala umur, kadang negara luar itu memberi batasan umur tertentu. Bisa kayak minimal udah berumur sekian, 13 tahun, 15 tahun baru dikasih pegang HP, dikasih akses internet. Tapi kalau di Indonesia kan menurut saya kan pengawasan internetnya terlalu apa ya, terlalu minim gitu. Pemerintah itu terlalu ngurusin pembangunan infrastruktur, tapi mengesampingkan edukasinya, nilai edukasi. Jadi nggak dikasih tahu kalau anak SD itu jangan dikasih HP biar eksplorasi dulu ya. Jadinya seperti itu. Antara pengguna internet di Indonesia dan di luar negeri itu sangat ini sekarang ketimpangan sekarang jauh sekali. Makanya kenapa yang trending di Amerika itu bisa masuk ke Indonesia dan cepat viralnya karena itu salah satunya. Pengguna internet kita banyak, jadi akses pertukaran informasi juga lebih cepat sih. Ini ada yang lain? Mungkin kalau kita sih masih melihat kayak Ya. kalau kita bikin terus maksudnya kayak video trailer kayak udah cara kita kayak mendekati apa sih ada kita nih yang tidak tadikan yang hampir bisa saja kayak anak-anak masyarakat zaman sekarang atau Yang nggak tahu lupa gitu sih. Itu sih
Tapi sekarang saya lihat-lihat, oh, beda banget ya. Pasti beda. Iya, beda jauh. Tapi kan itu dari pengaruh, bisa aja dari pengaruh orang tua. Iya. Iya. Misalnya orang tua itu, Iya. misal orang tua itu kayak membatasi anaknya, kayak umur 1 sampai 10 tahun itu jangan dikasih HP dulu. Iya. Itu mungkin anak-anaknya suruh main aja, main, belajar gitu. Nggak mungkin ada orang tua yang memang masih peduli terhadap cara anaknya. Udah tau lah plus minusnya terhadap teknologi itu seperti apa buat anaknya gitu. Tapi apa emang bisa terjebak untuk zaman sekarang ya? Atau zaman teknologi sudah pesatnya itu dibatasi nih kayak yang tadi dia kasih tahu kayak dari umur 1 atau tapi masih kecil sampai batas umur 10 tahun itu tidak dikasih kayak handphone, sedangkan zaman sekarang kan sudah berubah kayak di sekolah. Jadi dari orang tua itu bisa. Jadi kalau dari pemerintah itu dia nggak bisa membatasi fasilitas. Iya, sebetulnya kan kayak pembatasan dari anak jangan main gadget dari jam sekian sampai jam sekian. Itu kan tergantung pola asuh orang tua sendiri ya. Kan ada orang tua yang anak menangis nih bukan ditenangin malah kasih HP. Itu sebenarnya nggak salah sih. Sebenarnya sudah ada orang tua yang apa masih berumur setahun 2 tahun tapi udah dikasih HP buat nonton video kartun gitu. Ya sebetulnya kan kalau kayak begitu terus kan itu akan mengurangi interaksi antara anak sama orang tua kan. Nanti lama-lama anaknya lebih peduli sama feed Instagram dia daripada kabar orang tuanya kan. Lama-lama kan seperti itu. Makanya yang harus pekan, itu yang harus pekan. Ya berarti semua itu kembali lagi ke orang tua. Ya, karena kan ada istilah kan yang disebut madrasah pertama itu kan ibu. Jadi kan dia kan yang pasti ngajarin kita pertama kali nggak begini nggak begitu. Tapi itu semua tergantung pola asuh orang tua karena anak kecil itu kan ibaratnya masih suci, nggak ngerti apa-apa, belum ngerti benar atau salah. Jadi gimana orang tua itu mengarahkan? Tapi mengapa ya pemikiran orang tua zaman dulu itu sangat berbeda dibanding zaman sekarang? Kalau orang tua dulu, kalau yang saya rasakan dulu itu kan wah, pasti dari pola asuh kan kerasa banget kan pasti sangat keras sekali gitu kan. Ya kalau kata orang Jawa ya, kalau kata orang Jawa mah, kalau dulu itu makannya perubahannya itu kalau sekarang makannya yang instan-instan, namanya Oh, iya. gitu. Kalau orang Jawa dulu makannya ya apa ya nyarinya itu dari kebun, semua itu apa ya alami. Berarti gitu. manfaat yang ada kan? Iya. Sumber daya yang ada kan? Iya. Nah, dari situ kalau dibilang zaman dulu juga misalnya sekarang kan lebih semua kan sekarang serba instan, gitu. Pengennya Berarti kan itu seperti kita terlalu mengandalkan kan kayak berusaha aja belum tapi pengen yang instan aja yang penting selesai gitu kan. dan sekarang ada manja. Iya, Pengen manja. Kayak hal sepele yang harusnya bisa diselesaikan sendiri pun ini ngadu ke orang tua kan. Jadi terlalu banyak yang mengeluh lah. Apa-apa mengeluh. Kadang seperti kayak sekolah sosial media baru kelas 5 SD itu pengaruh sosial media itu sangat terasa sekali. Jadi ibarat kita minta tolong sesederhana kita minta tolong di warung dia ngelawan gitu dia gak mikir etika ke orang tua orang yang lebih tua bukan orang tua orang yang lebih tua dia gak mikir tata krama nolak yang baik gimana jadi ya udah itu sih sangat terasa sekali dan contohnya yang terlihat. Sama sih sama bisa ya. Bisa juga sangat terbawa dengan HP. Apalagi game-game sekarang kan ada FF, Iya, gitu. Nah, adik saya juga main. Makanya kalau saya pulang kalau di rumah gitu, kalau melihat dia sering main HP gitu, nggak bantuin mama saya, nggak ngajarin adik saya, itu malah karena itu sebuah kejelekan. Iya. Dia lebih mementingkan handphonenya daripada saudaranya. Iya, Kan lama-lama kan kalau dibiarkan terus bakal menyebabkan hubungan keluarga yang tadinya harusnya akrab bisa mengeluarkan lama-lama renggang juga. Dia mungkin nanti lama-lama bakal menanggung atau bingung harus coba apa karena itu tidak dibiasakan. Mungkin sebagian dari kita mungkin rasanya dulu kan main keluar gitu, main jalan-jalan, main sepeda, main kali sama teman walaupun ya setelah pulang di kebun sapi
ya itu ya. Dan dia itu udah masih di bawah umur, udah sepeda motor, handphone, jadi dia itu apa ya, bulan itu sangat bebas. Dan ini sih sebetulnya ada, kalau di Bogor dan kota Bogor sendiri maksudnya, kenakalan remaja itu wah sangat-sangat tidak terkendali ya. Seperti kasus Ramadan kemarin, Ramadan kemarin. Jadi ada itu di dekat rumah saya, itu ada kasus di mana anak-anak seumuran SMP sampai SMA berkumpul sekitar 50 orang tanpa kejelasan. Dia ngakunya pengen acara bukber, tapi ketika digeledah warga itu terus wah, itu makanya menurut saya wah, ini sangat parah sekali. Kalau misalnya sampai ada anak SMK atau SMA yang seharusnya belajar, apalagi satu hari itu bulan Ramadan yang harusnya diisi dengan kegiatan positif ya, ini malah jadi bahaya gitu. Sampai polisi itu kerja keras banget buat anaknya gitu. Itu sih karena mungkin pengaruh udah diberikan kenyamanan, fasilitas dan bukannya dimanfaatkan, tapi kalau untuk egonya sendiri, apalagi kan SMP dan SMP itu kan fase-fase yang hanya jadi diri, pengen dikenal orang, tapi caranya salah. Nah, ngomong anak SMP kan, barusan nih ada kasus mudah-mudahan ya di Jawa Timur. Itu belum lama, di bulan ini, awal bulan itu ada anak SMP, dia itu udah masukin yang enggak itu loh. Ada yang melanggar itu kan. Itu anak SMP dan belum lama ya, 2 hari yang lalu itu ada lagi kabar yang kayak gitu, dan itu pun di sekolah yang lain. Dan gimana caranya di sana kalau namanya apa ya, gaul lagi Iya, betul terus. ya. Kalau di kota Bogor sendiri yang tetap yang paling rawan dan bahkan Kapolres Bogor itu sampai ngasih darurat, sampai ngasih tanda ke beberapa wilayah bahwa wilayah ini itu darurat. Karena ya itu tadi kebanyakan yang tawuran itu bukan anak-anak yang sedang kesempatan umur kita ini, kebanyakan yang umurnya itu 17 tahun ke atas. Dan sebetulnya kalau misalkan di penjara pun itu nggak bisa divonis karena anak-anak, kecuali misal kalau sudah berkorban yang bisa dilihat pasal. Di Bogor tuh kayak gitu sih, kata orang doang. Banyak sebetulnya, tapi kan yang sedang diekspos oleh orang-orang yang banyak terdengar di publik itu kan ya seperti itu tadi. Apalagi kan kalau di wilayah kota sendiri ya yang paling rawan itu juga di pencurian, begal, dan lain-lain, itu yang paling rawan itu. Setiap wilayah pasti ada. Pasti ada tindakan-tindakan seperti itu. Tiap wilayah pasti ada. Beda kecamatan pun pasti beda kasusnya. Saya lihat tuh kalau di remaja di kota Bogor gitu ya, di kota Bogor tuh kota atau kabupaten ya, Iya, itu lebih banyak kenalan sama gangster. iya. Bahkan misalnya itu tetangga saya. Dan uniknya ini dari beberapa kasus yang sudah ada, gangster itu tidak malu gitu buat nge-expose kegiatan mereka. Jadi kayak tawuran segala macam itu diberitakan gitu. Kenapa? Sekarang saya lihat ya, bukan sekarang tapi kemarin di Sukabumi juga ada gangster, tapi polisinya tuh malah takut untuk apa, beraksi buat ngamanin gangster. Dia benar apa? Mungkin pertimbangan polisi itu kan bisa jadi antara jumlah personel yang turun atau seperti yang dibilang tadi, mereka itu sebetulnya adalah umurnya umur remaja sampai anak-anak. Kalau ditangkap ya paling mentok-mentok diinapkan di Polres atau Polsek terdekat, dipanggil orang tua, ini surat peringatan pulang, dan itu gak menjamin mereka gak bakal ngelakuin. Kebanyakan bahkan tetangga saya udah 3 kali di penjara. Kasus terakhir itu dia bikin orang kritis dan vonis penjara itu dia 5 tahun tapi ditebus sekian 10 juta. Dan kemarin akhirnya ditangkap lagi, sekitar sebelum bulan puasa kemarin ditangkap lagi, kasus yang sama. Karena ya itu kurangnya pengawasan, mungkin dia pelampiasan di rumah,
mencegah hal-hal ini agar tidak terjadi. Ini hal-hal PPK itu kembali kepada pribadi masing-masing sih sebetulnya. Kan ini melakukan pidana itu secara sadar, pasti kan ada opsi untuk melakukan atau tidak melakukan. Jadi itu kembali kepada diri masing-masing. Tapi sebelumnya ini karena saya ini nggak semuanya bandel ya. Yang keluarganya bermasalah itu nggak semuanya bandel, nggak semuanya baik gitu ya. Jadi seimbang. Pasti ada aja yang justru malah kalaupun keluarganya bermasalah tapi dia bertekad semua mungkin dia nggak mau kayak gitu, nggak mau kayak orang tuanya. Iya. Dia pengen jadi pribadi yang lebih baik, membangun keluarga yang lebih baik. Gitu. Ya, dia mungkin kayak pengen hidup yang lebih baik ya, nggak mau ikutin keluarganya gitu. Nah, tapi juga kadang ada suatu perbedaan pendapat antara anak dan orang tua. Pasti. Iya. Anaknya pengen ke sini, orang tua ke situ. Iya, sebenarnya itu tergantung masing-masing sih, boleh saja. Itu kan makanya pentingnya komunikasi antara keluarga, apalagi antara orang tua dan anak ya seperti itu tadi, penting sekali. Sesimpel kita nanya kabar atau orang tua nanya kita kayak keluarganya gimana kesibukannya apa itu kan secara tidak langsung kan itu memperkuat ikatan antara orang tua dan anak itu sendiri. Gak melulu harus ngobrol panjang lebar, cuma sana sini nggak harus. Sebetulnya kan cara mengekspresikan itu kan beda-beda tergantung orang tua. Mungkin ada tambahan lain? Dipersilakan kalau ada yang menambahkan. Ya baik, jadi kesimpulan pembahasan ini globalisasi itu jadi kayak sebuah perluasan pengaruh ke dunia luar, bisa disebabkan oleh berbagai faktor dan berbagai sektor tergantung bagaimana cara kita menyikapinya dan menanggapinya ya. Iya. Baik semuanya, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast selanjutnya. Ya guys, jadi kesimpulan itu bahwa tak bahwa terprobo kita jangan mendekati kepada maksiatan. Itu 30 benar. Kalau semuanya Pas lu berhenti tuh pas menit 29. Terus pas bilang apa tadi? Baru udah selesai itu pas. kita bakal